Perkenalkan, nama saya Sania Mustika Zahra dari MDT Al-Khairiyah, mewakili Kodes Giri Mukti yang akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Anak Soleh. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami hormati, asatiz dan asatizah yang kami muliakan, juga sahabat peserta lomba pidato yang tercinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa syarat untuk masuk surga sangat mudah dan murah. Teman-teman mau masuk surga? Kuncinya satu, sebarkanlah salam dan saling menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah ala kulli ni'amillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ma tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Puja dan puji terucap pada Zat yang Maha Suci, Allah Rabbul Izzati, yang mana dengan karunia dan kasih sayangnya di tahun 2021 ini kita kembali bisa mendapatkan kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Menjadi hamba Allah yang diberikan kekuatan untuk menjalankan ketaatan sebagai bentuk mengabdikan diri sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda termulia yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan cahaya, dari masa jahiliyah menuju zaman penuh hidayah. Ialah Rasulullah Khatamul Anbiya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, laulaka ya Muhammad, yang tanpa kehadirannya alam semesta ini tidaklah tercipta. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, sahabatku, guruku, dan dewan juri yang kami muliakan. Berdirinya Al-Fatirah di sini insya Allah akan menyampaikan sebuah pesan yang teramat penting bagi kita semua selaku putra dan putri dari kedua orang tua kita yang mendapat amanah besar untuk bisa mendapatkan predikat sebagai anak yang soleh. Dalam hadis disebutkan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tapi siapakah yang menjadikannya Majusi, Yahudi, atau bahkan Nasrani? Adalah orang tuanya. Setiap bayi yang terlahir akan dibentuk dan dididik menurut sebagaimana orang tua memperlakukannya. Jika ingin mendapatkan anak yang soleh, maka jalannya pun tidak instan. Orang tua harus mendekatkan anak-anaknya pada lingkungan dan pendidikan yang baik. Diperkenalkan tentang Allah dan Rasul-Nya sejak masih buayan, agar saat dewasa dan bertumbuh, jejak kebaikan yang diajarkan kedua orang tua melekat padanya sampai tua. Ada 3 hal yang mampu menyelamatkan kita saat berada di alam kubur. Selain sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itulah bentuk tabungan di akhirat kelak yang akan
terus mengalir bahkan saat nanti kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Imam Syafi'i adalah anak yang soleh yang sejak kecil hanya mendapatkan pendidikan dari seorang ibu yang sangat solehah. Saat sang ibu tidak memiliki harta, Sayyidah Fatimah, ibunda Imam Syafi'i, menitipkan putra kesayangannya kepada guru ngaji. Imam Syafi'i duduk di samping gurunya setiap hari mendengarkan ilmu, menghafalkan Al-Quran, dan di usia yang masih sangat belia, Imam Syafi'i bisa menghafalkan Al-Quran secara lengkap dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Muwatta yang ditulis gurunya Imam Malik radhiyallahu anhu. Contoh lainnya, Sayyidina Luqman Al-Hakim berpesan kepada putranya untuk tidak menyekutukan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Karena perbuatan itu sangat Allah sayangi. Terutama ialah memuliakan ibu dalam hadis dalam Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah menyebutkannya sampai 3 kali. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Karena ibu ialah sosok yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengorbankan hidupnya untuk bisa melahirkan bayi mungil ke dunia. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah. Pengorbananmu tanpa balas jasa. Sahabatku yang Allah Ta'ala cintai dan Rasulullah banggakan, menjadi anak yang soleh adalah tabungan bagi kedua orang tua kita. Kesolehan dan kepatuhan kita kepada kedua orang tua membawa kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, marilah kita bersama-sama memohon ampunan untuk diri kita dan kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Demikianlah uraian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan alpa selama menyampaikan. Unzur maqala wala tanzur maqala wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.